Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan membahas materi mengenai asas Black. Asas Black sendiri merupakan salah satu bagian dari materi mengenai kalor. Nah, Ibu mau mengingat kembali pertemuan di minggu lalu yang Ibu membahas tentang kalor. Pengertian dari kalor sendiri adalah merupakan energi panas yang dapat berpindah dari benda yang suhunya lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Itu adalah konsep utama yang harus kita ingat sebelum kita masuk membahas mengenai asas Black. Nah, sekarang kita langsung saja. Apa sih tentang asas Black ini? Asas Black adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black, seorang ahli kimia fisika yang berasal dari Skotlandia. Bunyi asas Black adalah sebagai berikut. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Nah, asas Black menjabarkan bahwa yang pertama, apabila ada dua benda yang berada yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi kesetimbangan termal atau suhu dari kedua benda sama. Nah, maksudnya di sini ketika ada dua benda yang dicampurkan menjadi satu, dia akan berhenti memindahkan kalor ketika terjadi kesetimbangan termal atau suhu dari kedua campuran tersebut adalah sama. Kemudian yang kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi. Ini yang harus kalian catat ya. Benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang suhunya lebih rendah. Nah, itu yang menjadi catatan kita. Kemudian, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Itu. Kemudian yang terakhir, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap bila dipanaskan. Jadi kalau misalnya dia didinginkan, artinya dia melepas kalor. Nah, kalau dia dipanaskan, berarti dia menyerap kalor. Lanjut. Nah, ini adalah rumus asas Black. Seperti yang kita ketahui di awal, bunyi asas Black adalah ini. Pada percampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas, suhu lebih tinggi, sama dengan banyaknya kalor yang diterima. Nah, artinya berarti rumusnya adalah Q lepas sama dengan Q terima. Jadi Q yang dilepaskan atau kalor yang dilepaskan nilainya sama dengan kalor yang diterima. Dimana seperti yang kita tahu, rumus dari Q atau kalor adalah M C delta T. M ini adalah massa, C adalah kalor jenis, delta T adalah selisih suhu. Nah, Q lepas M1 C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, angka 1 dan 2 itu bisa kalian ganti sesuai dengan benda yang terdapat di soal. Misalnya kalau di soal dituliskan air sama besi, berarti yang satunya air, yang satunya besi. Jadi nggak mesti harus angka 1 atau 2. Bisa kalian sesuaikan dengan jenis benda yang terdapat di soal. M1 adalah massa benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi. Jadi yang menjadi Q lepas adalah benda suhu tinggi. Kemudian yang menjadi Q terima adalah yang benda suhu rendah. Nih, jadi kuncinya di situ untuk membedakan mana yang Q lepas, mana yang Q terima. Nah, kemudian C1, C2 adalah kalor jenis bendanya,
T1 adalah temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih tinggi. T2 adalah temperatur benda yang mempunyai tingkat temperatur lebih rendah. Sedangkan TC adalah temperatur akhir pencampuran kedua benda. Di soal bisa dikatakan sebagai suhu akhir campuran atau suhu ketika mencapai kesetimbangan termal. Itu sama aja. Nah, kemudian perbedaannya adalah letaknya di delta T. Untuk Q lepas rumusnya adalah T1 dikurang TC. Ini nggak boleh salah ya. Jadi kalau untuk delta T Q lepas itu adalah T1 dikurang TC. Sementara kalau delta T pada Q terima, TC dikurang T2 ini. Ini yang paling penting nih, yang suka kita kadang salah. Jadi kalau Q lepas, T1 dikurang TC atau T bendanya, T benda dikurang TC. Terus kalau misalnya yang Q terima, TC dikurang T benda. Nih ya. Jadi jangan sampai salah. Nih. Kita lanjut lagi. Ini ada contoh soal mengenai azas Black dan pembahasannya. Untuk contoh soal ini sudah Ibu bikinkan video sendiri, jadi nanti kalian akan dapat 2 link. Yang pertama adalah link pembahasan materi tentang asas Black, kemudian yang kedua adalah link pembahasan tentang contoh soal mengenai asas Black. Jadi nanti kalian buka ya, jangan nggak dibuka, karena kan Ibu ini udah semaksimal mungkin membuatkan video supaya kalian memahami gitu. Jadi itu aja yang Ibu sampaikan. Jika ada yang salah atau yang kurang kalian pahami mengenai asas Black, silahkan kalian bertanya melalui WA. Ibu tidak akan marah atau tidak akan tidak membalas pertanyaan kalian. Pasti akan Ibu jawab selama pertanyaannya masih berkaitan dengan materi pembelajaran. Sekian dari Ibu mohon maaf sebelumnya jika mungkin suaranya ini agak nggak jelas karena memang kondisinya lagi hujan ketika Ibu merecord videonya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.